publik bahwa pertambangan di Raja Ampat atau di tempat-tempat lain, pulau-pulau kecil pesisir itu harus berwawasan lingkungan dan hanya untuk kepentingan produksi nikel dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Tidak karena itu. Kalau hanya dengan kepentingan itu ya rusak lingkungan kita. Ini usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat memang sudah melanggar undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sudah jurisprudensi. Nah, kenapa ke level kementerian kok bisa melanggar undang-undang dan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi itu? Menurut pendapat saya dalam teori administrasi negara itu, perbuatan-perbuatan seperti itu sudah dikategorikan sebagai unrehmatic overhead state, yaitu suatu perbuatan melawan hukum secara sengaja oleh pemerintah. Padahal pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan bahwa Indonesia negara berdasarkan atas hukum. Prinsip itu, prinsip negara berdasarkan atas hukum itu harus ditaati, dipatuhi, dilaksanakan terutama oleh pemerintah, ya, atau kementerian-kementerian terkait dengan pertambangan itu. Sudah melanggar undang-undang, melanggar putusan Mahkamah Konstitusi pula, ya, karena memang merusak lingkungan itu. Faktanya menyatakan seperti itu. Mengganggu habitat biota laut, ya, yang juga tidak bisa ditangkap sembarangan oleh penduduk sekitar itu. Tidak bisa. Ya. Itu ratusan jenis ikan itu ada di situ. Ya, tidak ada di tempat lain. Bahkan UNESCO melindungi tempat itu sebagai harta kekayaan dunia. Bayangkan. Ya betul. Kenapa kita sebagai pemiliknya merusak itu sendiri? Yang miris lagi, yang merusak itu adalah kementerian. Kalau rakyat kecil barangkali ya, ini kementerian yang sengaja melanggar undang-undang dan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, dan itu harus kita hindari ke depan. Ya, pasal 23 ayat 2 misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan diantaranya konservasi, ya, kemudian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan budidaya laut, pariwisata, dan sebagainya. Nah, itu harus kita pelihara karena dia merupakan sumber kehidupan masyarakat itu. Kalau semua pulau itu dikuras habis, ya, dikuras habis nikelnya, saya yakin dan percaya. Ya, ini kan baru satu pulaunya, ya. Tapi ini akan, kalau kita tidak memutuskan satu keputusan politik hukum baru, ini akan merambah ke semua pulau itu. Saya menduga bahwa nikel itu justru ada zat tertentu ketika dia dalam kedalaman tanah sekian meter, lalu nikel itu juga mendapat asupan dari air laut, ya, lalu energi baru itu menghasilkan sebuah potensi besar untuk keindahan laut itu. Saya sudah ke sana soalnya. 20 meter itu kita berdiri di atas, lihat dasar laut. Dan jenis ikan beratus-ratus. Ya, penyu. Belum lagi ikan-ikan hiu. Semua datang cari makan di situ dan berenang di situ. Nah, kita merusak itu, merusak lingkungan itu secara by design, ya, by design, ya. Mungkin ada putusan dari Kementerian Investasi, ya, dan Badan Penanaman Modal, ya, bisa saja yang tidak hati-hati untuk membaca semua landasan yuridis dan konseptual dari Raja Ampat itu. Atau mungkin yang baru terjadi itu 4 pulau juga antara perbatasan Aceh dan Sumut. Kan begitu juga. Nah, saya harapkan sebagai orang yang selama ini
mengandrungi hukum tata negara dan administrasi negara, juga sedikit mengetahui tentang hukum agraria, saya kira itu harus ditutup permanen, bukan sementara. Satu pulau yang sudah memproduksi itu, ya sudah dieksploitasi, tutup, cabut izin usaha. Dan negara punya tanggung jawab untuk itu. Negara punya kedaulatan untuk itu. Negara punya domain untuk itu, mencabutnya. Ya, negara dalam hal ini pemerintah. Pemerintah dalam ini presiden. Kepres harus dibuat untuk mencabut itu semua. Tidak bisa yang lain. Ya, kemudian kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pengelolaan wilayah pesisir itu sudah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 35 tahun 2023 kan. Ya putusan ini Mahkamah Konstitusi memuat larangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di pertambangan di Raja Ampat yang against the Constitution, melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, jadi kita mencatat hal-hal yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2003 itu. Saya menghimbau semua stakeholder itu harus tunduk patuh dan taat pada hukum. Karena budaya hukum itu memang harus dimiliki oleh semua aparat penegak hukum, dalam hal ini pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Omong kosong kita berbicara soal kepastian hukum. Kepastian hukum tidak stop sampai pada proses pembuatan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi. Dia tidak stop di situ. Dia berjalan terus. Supaya itu pasti, budaya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum itu harus dijaga. Kalau tidak, tidak pasti dong. Dan ketidakpastian hukum itu terjadi. Orang melanggar Undang-Undang 1 2014, orang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2003. Yang melanggar lagi ya penegak hukum itu. Mau dibawa kemana negara hukum itu ya? Asas negara hukum. Ya. Kemudian kita melihat melihat atas peraturan tersebut di atas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadiah tidak bisa menghindar dari tanggung jawab itu. Menurut pendapat saya, iya. Jangankan Bahlil, kementerian yang terkait dengan itu juga tidak boleh menghindar. Semua harus mempunyai tanggung jawab. Dan itu tanggung jawab kolektif. Semua kementerian yang terkait itu harus ikut bertanggung jawab. Kenapa sudah tahu seperti ini? Kementerian Pariwisata diam. Terus Kementerian Kelautan juga diam. Berarti ada sesuatu. Sebuah skenario itu yang memang diciptakan untuk kepentingan kaum oligarki. Saya tidak alergi dengan kelompok oligarki. Oligarki itu penting bagi satu negara yang baru berkembang. Tapi oligarki yang beradab, bermartabat. Jangan demi mengejar keuntungan, lantas alam dirusak. Ya, habitat laut dihancur. Ya, sumber-sumber energi baru terabaikan. Saya akan ikut melawan itu ke depan ya. Dan saya kira itu yang penting dan kita harus berterima kasih kepada Greenpeace Indonesia juga yang ya dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman pada 3 Juni 2025 itu. Ya, mereka mengatakan bahwa wilayah Raja Ampat akan rusak bila aktivitas tambang terus dibiarkan. Dikatakan lebih lanjut bahwa dampak merusak akibat industri nikel sudah terjadi di sejumlah daerah, seperti sebelumnya Halmahera, ya, Pawoni, Sulawesi Tengah, dan Kabaena. Kini aktivitas serupa mulai menjalar Raja Ampat, dan menurut pendapat saya, menjalar itu 40 yang disengketakan oleh Aceh dan Sumatera Utara. Konon di situ ada minyak dan gas. Jadi mau dibawa kemana ini? Catatan saya, saudara-saudara, saudara lihat,
ya. Eh, Tidak harus semua sumber daya alam itu kita kuras, tidak boleh. Kita harus apa ya? Menjaga betul justice ecological, ya, keadilan lingkungan itu. Lingkungan yang terjaga itu kita harus rawat terus untuk kepentingan generasi berikut. Juga keadilan antar generasi. Tidak usah semua batu bara, nikel kita kuras. Kita simpan itu sebagai deposit untuk generasi yang akan datang. 10 generasi ke depan. Kalau kita kuras habis, anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu, atau cucu dari cucu-cucu kita itu, jadi pengemis nanti. Mungkin mereka jadi TKI, kerja di beberapa negara. Apa mau seperti itu? Martabat bangsa kita dipertaruhkan. Ya, jadi pemerintah harus memperhatikan hal ini. Tidak harus dikuras habis itu. Seperti minyak habis di Sumatera Utara kan. Baru cari daerah lain dihabisin lagi. Ya, perkebunan di Sumatera Utara kan hancur kan. Dulu kan punya siapa perkebunan itu sebelum Indonesia merdeka? Kalau bukan punya ulayat masyarakat adat. Tapi setelah merdeka, Indonesia ambil dari perusahaan-perusahaan Belanda, lalu menjadi milik pemerintah. Ini negara gagal ini, negara gagal. Tidak memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kultural dari masyarakat kita. Ya, sangat miris memang. Ya, jadi itulah yang saya coba refleksikan sore hari ini, saudara lihat. Semoga ke depan itu jangan terulang lagi. Tidak boleh terulang. Ya, alam semesta atas anugerah Tuhan itu kita harus syukuri. Jangan kita rusak. Kan? Kita bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi itu, tapi dengan catatan tidak boleh merusak dan tidak habis dikuras. Harus ada cadangan untuk generasi yang akan datang. Demikian yang saya katakan. Dengan kejadian ini, akhirnya pemerintahan Prabowo mengambil tegas bahwa beliau mengatakan akan menutup secara permanen yang katakan Prof dengan kasus ini. Apakah ini bisa terrealisasi dengan ketegasan Prabowo untuk penegakan hukum? Dilihat dari sisi hukum, apa ancaman hukum atas kasus ini sendiri? Beranikah Prabowo untuk bisa menggayang ini menjadi suatu penegakan hukum? Ya, dari segi statement beliau itu sudah menunjukkan keberaniannya dan komitmen moral dia, political will dia, ya, untuk bagaimana merawat lingkungan hidup itu, menyelamatkan biota-biota laut, yang penting itu. Dan kita harus ya apa ya, meminta pertanggungjawaban beliau kalau memang keberanian itu tidak dilakukan. Janji beliau itu kita tagih nanti. Tapi saya yakin beliau sebagai seorang jenderal, sebagai Indonesianis dan Pancasilais sejati, akan setia pada janjinya itu. Saya yakin kalau Bapak Prabowo, Presiden kita, melakukan sebuah tindakan ya, solusi yang tepat untuk ini, dengan menutup semua izin usaha di kepulauan di pesisir itu. Saya kira rakyat Indonesia akan melirik dia lagi untuk periode berikut. Ya, dan orang-orang seperti itu memang harus dipakai Tuhan untuk negara ini. Jangan orang-orang yang memang menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi menteri hanya untuk memupuk kekuasaan, untuk menumpuk harta. Tidak bisa. Rusak ini negara ini, bangsa ini kalau cara memerintah seperti itu. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson. Ya, dia mengatakan bahwa antropologi kekuasaan di Indonesia itu, ya, bagaimana menghimpun kekuasaan, bukan bagaimana melaksanakan kekuasaan itu dengan bermartabat. Terima kasih. Ya. Menutup, apa catatan dan poin Prof sendiri untuk masalah kasus
tambang nikel ini di Raja Ampat supaya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah sehingga tidak akan terjadi lagi kasus yang seperti ini. Iya. Ya, kalau itu yang terjadi berarti ada kepastian hukum yang dilegasikan oleh Prabowo untuk diikuti oleh presiden-presiden berikutnya. Jangan terulang lagi. Ya. Kurang apa kita lihat? Kita ini berada pada posisi sebagai negara kepulauan, negara agraris. Kita jangan menguras tambang itu semata-mata. Tapi industri maritim kita bangun. Industri pertanian kita bangun. Kapan kita bisa mengalahkan Thailand yang mengekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke seluruh negara Asia Tenggara? Ayo. Padahal wilayah kita jauh lebih luas. Lebih hebat. Kekayaan hayati jauh lebih banyak dari Thailand. Kenapa kita tergoda hanya dengan tambang-tambang itu? Dirusakin itu pulau untuk menguras tambang itu berarti merusak lingkungan. Merusak alam semesta yang diciptakan lingkungan. Mereka harus sadar akan hal itu. Bisa, tapi pakai otak, pakai perasaan. Jangan dikuras habis. Terutama di pulau-pulau kecil dan pesisir pantai itu. Tidak boleh. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dikomitmenkan oleh Presiden Prabowo itu saya pribadi mendukung. Dan saya kira keluarga besar Universitas Kristen Indonesia mendukung itu. Ya. Dan kita harus diskusi terbuka dengan mahasiswa 1-2 hari ini untuk bagaimana memberikan universitas ini memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah supaya pemerintah berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam itu. Ya.